Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mempelajari organ tumbuhan, di mana organ tumbuhan ini tersusun atas berbagai jenis jaringan. Nah, jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama yang membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Sel-sel pada tumbuhan yang memiliki struktur yang sama akan terintegrasi menjadi suatu jaringan dan memberikan fungsi tertentu pada tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan dalam jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau juga disebut dengan jaringan dewasa. Jaringan meristem atau disebut juga dengan jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Nah, hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi jaringan meristem sekunder dan jaringan meristem primer. Yang pertama, jaringan meristem primer, yaitu jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Oleh karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan atau pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Selanjutnya, meristem sekunder, yaitu berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Contohnya adalah kambium pembuluh atau kambium vaskular dan kambium gabus atau velogen. Kambium vaskular adalah lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut xilem dan floem atau terletak di batang dan akar dikotil. Nah, adapun aktivitas kambium ini dapat menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Aktivitas pembelahan kambium vaskular ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder, sedangkan pembelahan ke arah luar akan membentuk floem sekunder. Nah, tahukah kamu, kita dapat menentukan umur pohon dengan melihat lingkaran tahun atau daerah gelap terang yang terbentuk pada batang pohon. Nah, saat musim hujan, banyak air yang dapat diserap oleh tumbuhan, sehingga menyebabkan pembelahan sel kambium vaskular meningkat dan ukuran sel menjadi besar, akibatnya terbentuk daerah terang pada pohon. Sedangkan pada saat musim kemarau, air yang dapat diserap tumbuhan sedikit, sehingga pembelahannya lebih lambat. Sel-sel hasil pembelahan juga memiliki ukuran yang kecil dan rapat, sehingga terbentuk daerah gelap pada batang. Selanjutnya, jaringan dewasa atau juga disebut dengan jaringan permanen yang merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan dewasa ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa ini dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Yang pertama, jaringan pelindung. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Misalnya, hilangnya air akibat suhu yang meningkat. Selain itu, jaringan pelindung juga dapat melindungi dari kerusakan mekanik. Contohnya, jaringan epidermis. Sel-sel epidermis dapat berkembang atau dapat mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan. Contohnya itu stomata atau mulut daun, sisik pada daun durian, trikoma atau rambut halus, dan spina atau duri.
Yang kedua, jaringan dasar, yang merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan yang seringkali juga disebut dengan jaringan pengisi, yang berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme tumbuhan. Contohnya itu jaringan parenkim. Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkim lain. Contohnya itu pada buah dan umbi. Jaringan parenkim yang berdiferensiasi menjadi parenkim cadangan makanan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi suatu tumbuhan. Sedangkan jaringan parenkim pada daun berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Yang ketiga, jaringan penyokong atau penguat, yang merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sel-sel jaringan kolenkim ini memiliki dinding sel yang mengalami penebalan namun tidak merata. Sedangkan jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen, yang berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Nah, berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerenkim dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan serat atau fiber dan jaringan sklereid. Jaringan saraf terdiri dari sel-sel yang memanjang, meruncing pada kedua ujungnya, dan tersusun membentuk benang, sehingga dapat ditemukan pada jaringan silem. Sedangkan jaringan sklereid terdiri atas sel-sel yang pendek dan memiliki bentuk yang tidak teratur, sehingga pada jaringan ini dapat ditemukan pada kulit kacang atau pada buah pir. Dan yang terakhir, jaringan pengangkut atau vaskular. Jaringan ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, silem, yang berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Yang kedua, flum, yang berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan.